Oke, selamat pagi. Ini sudah ada beberapa yang masuk di Google Meet. Oke. Siap, selamat Ya, pagi, Bu. terima kasih Pak Resi. Ya, sudah ini ya menyesuaikan untuk perkuliahan hari ini. Kita akan masuk di sesi pagi dan sesi sore untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7. Adapun pertemuan hari ini kita akan melakukan perekaman seperti biasa karena akan menjadikan bahan untuk pembelajaran ulang sebelum kalian ujian tengah semester. Untuk mata kuliah matematika teknik akan dilaksanakan di hari Senin di sesi 1. Ya. Oke. Untuk Siap. kelompok 1 ya, ini sudah muncul Ananta. Silakan dihubungi 4 personel yang lain sebelum persiapan kelompok 1 untuk memulai presentasi. Siap, Bu. Untuk kelompok 1 yang belum bergabung atas nama Lutfi Ferditama dan Bagas, silahkan Ananta atau Agung atau Aulia untuk menghubungi kedua teman kelompok satunya sebelum kita mulai. Siap, Bu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sistemnya masih sama dengan fisika teknik yang dilakukan kemarin, yaitu kita akan melakukan perekaman untuk materi sesi pagi dan sesi sore. Untuk kelompok 1, ini Bagus belum bergabung. Apabila nanti sudah bisa bergabung atau silakan dikoordinasikan apakah langsung akan dimulai presentasinya. Mekanismenya juga sama. Setiap kelompok akan melakukan presentasi, kemudian ada tenggat waktu untuk diskusi. Satu kelompok diberi spare waktu 30 menit atau waktu menyesuaikan apabila sudah terlaksana presentasi dan tanya jawab. Untuk Bagas belum bisa bergabung, mohon dihubungi yang bersangkutan. Oke, ini Bagusnya sudah bergabung. Silakan persiapan untuk mulai presentasi kelompok 1, dipersilakan.
Izin Bu, izin Ya, silakan teman-teman, Lutfi. izin karena suaranya orang tuh. Cek 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 karena suaranya orang. Lanjut. Tam. Masuk suara masuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 akan mempresentasikan matematika teknik, yaitu menghitung luas metode matematika koordinat yang beranggotakan 1. Agung Wahyutomo, 2. Ananda Lutfi Ferditama, 3. Ananta Setia Kumara, 4. Aulia Nurfadila, 5. Bagas Priangdara. Materi pertama akan disampaikan oleh Agung Wahyutomo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Bu. Yang pertama itu ada teori perhitungan luas. Luas suatu wilayah merupakan luas pada bidang datar X dan Y tanpa ada unsur ketinggian Z. Kalau ada unsur ketinggian Z, itu namanya volume. Yang kedua, ada kondisi di lapangan yang tidak datar atau tidak beraturan. Tersebut diproyeksikan ke bidang datar sehingga yang tampak dalam gambar adalah bidang X dan Y. Akibat proyeksi tersebut, luas di gambar tampaknya lebih kecil daripada luas di lapangan. Bisa dilihat di bawah itu ada gambar ada bidang yang diproyeksikan ke A aksen dan B aksen, C dan D itu gambar yang yang bidang A, B, C, D itu tampak lebih besar, proyeksinya lebih kecil. Dan yang keempat, ada objek ABCD setelah diproyeksikan ke bidang datar menjadi A aksen, B aksen, CD. Dalam perhitungan luas, luas yang dihitung adalah luas A aksen, B aksen, C, D. Selanjutnya, metode matematis koordinat. Diketahui poligon tertutup dengan koordinat masing-masing titik poligon diketahui seperti gambar 2. Luas poligon tersebut adalah jumlah luas trapesium 14CA dan 43DC dikurangi jumlah trapesium 12BA dan 23DB. Jadi mari kita lihat pada gambar 2. Di situ untuk mencari luas poligon terdapat 4 bidang, yaitu bidang trapesium pertama 14CA, bidang kedua yaitu 43DC, bidang ketiga yaitu 12BA, dan bidang terakhir yaitu 23DB.
B. Seperti itu. Jadi ada 4 bidang untuk mencari luas poligon tersebut. Dan di sini ada rumus mencari luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Dan mari kita lihat slide sebelumnya. Yang tadi, masih yang tadi. Mari kita lihat untuk bidang pertama, yaitu bidang trapesium 114 CA. Di situ untuk sisi sejajarnya yaitu sejajar dengan sumbu Y, yaitu Y4 dan Y1. Kemudian untuk tingginya sejajar dengan sumbu X, yaitu cara mencarinya yaitu dengan X4 dikurangi dengan X1, kemudian baru dibagi 2. Seperti pada slide berikutnya, mari kita lihat. Ya, seperti itu. Y1 ditambah dengan Y4 itu untuk sisi sejajarnya, kemudian dikalikan dengan tingginya, yaitu X4 kurangi X1, baru kemudian dibagi dengan 2. Begitu juga selanjutnya untuk bidang-bidang selanjutnya, sama caranya seperti itu. Untuk baris pertama kita lihat sama. Dan kemudian kita lihat untuk baris kedua, itu hanya dipindahkan negatifnya. Negatif dipindah ke depan. Jadi seperti itu untuk memudahkan. Selanjutnya untuk baris ketiga, karena untuk memudahkan lagi, penyebutnya kita pindah ruas. Jadi di kiri seperti 2AT seperti itu. Dan yang ruas kanan kita kali atau kita jabarkan. Atau kalau orang Jawa biasanya perkalian sendal jepit itu. Menjadi Y1 dikali X2 min Y1 kali X1 ditambah Y2 kali X2 min Y2 kali X1. Seperti itu. Semua bidang, keempat bidang tadi dikalikan seperti itu, dijabarkan. Dan untuk yang di garis bawah, itu berarti ada yang sama. Itu kita sederhanakan atau kita coret saja, seperti itu, dihilangkan. Selanjutnya untuk baris berikutnya, yang bawahnya lagi itu kita buka. Jadi yang tadi ada baris berikutnya kan ada kurungnya. Itu kita buka kurungnya, jadi seperti itu hasilnya. Seperti itu. Kemudian untuk baris bawahnya lagi, itu perbedaannya minusnya dipindah belakang. Betul, yang tadi yang atas itu kan min Y1 kali X2 ditambah Y2 dikalikan X1. Itu hanya dibalik untuk memudahkan. Minusnya dipindah belakang. Kemudian untuk yang bawah sendiri, baris bawah sendiri, itu kita kembalikan lagi duanya ke penyebut seperti awal tadi. Selanjutnya dilanjutkan Taruni Aulia.
Baiklah, izin Bu. Dari yang dijelaskan Ananta sebelumnya mengenai perhitungan luas poligon, sehingga kita dapatkan secara umum simpulkan bahwa untuk menghitung luas poligon sebanyak n titik dapat digunakan perumusan sebagai berikut, yaitu X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1 dan seterusnya hingga Xn dikali Y1 dikurang X1 dikali Yn dibagi 2. Nilai N pada rumus ini menunjukkan bahwa banyak titik yang digunakan pada soal poligon. Dan juga tanda mutlak di sini menunjukkan bahwa untuk menghindari luas yang menghasilkan negatif. Atau dapat dipersingkat dengan rumus mutlak sigma dengan batas bawah sama dengan 1 dan batas atas N dikurang 1 dengan XI YI ditambah 1 dikurang XI ditambah 1 dikali YI dibagi 2 ditambah XN dikali Y1 dikurang XI dikali YN dibagi 2. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ini merupakan titik-titik yang ada di bidang koordinat, terdiri dari 7 titik. Pada soal yaitu hitunglah luas gambar di samping. Gambar poligon ini dapat disimpulkan dengan rumus X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y3 dikurang X3 dikali Y2 dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn dikali Y1 dikurang X1 dikali Yn bagi 2. Dengan AP adalah luas dari poligon, X menyatakan koordinat sebuah titik jika ditinjau dari sumbu X, dan Y adalah koordinat sebuah titik jika ditinjau dari sumbu Y. Untuk koordinat titik 1, yaitu 4,0. Jadi, X1 sama dengan 4, dan Y1 sama dengan 0. Untuk titik 2, mempunyai koordinat 5,1. Berarti, X2 sama dengan 5, dan Y2 sama dengan 1. Untuk koordinat titik 3, yaitu X3 sama dengan 8, dan Y3 sama dengan 2. Untuk titik keempat, koordinatnya X4 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 4. Untuk titik 5, koordinatnya X5 sama dengan 3, dan Y5 sama dengan 4. Untuk koordinat titik 6, X6 sama dengan 1, Y6 sama dengan 3. Dan untuk titik 7, koordinatnya X7 sama dengan 2, dan Y7 sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas Priyanggara. Siap, izin melanjutkan. Luas poligon adalah AP dalam kurung X1 dikurangi X2 dikali Y1 ditambah 2 dikurangi X3 dikali Y2 ditambah dikurangi X4 3 ditambah X dikali Y5 dikurangi X5 dikali Y4 ditambah X5 dikali Y6 dikurangi 6 dikurangi X7 dikali Y6 ditambah X7 dikurangi X1 dikali Y7 dibagi 2. Dengan nilai X1 dikali Y2 yaitu 4 dikali 1 dikurangi 5 dikali 0 sampai dengan 2 dikali 0
dikurangi 4 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya AP sama dengan dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 5 dikurangi 5 dikurangi 4 dibagi 2. Luas poligon sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17 meter persegi. Ini suara Bagas terputus. Sekian cek. Sekian presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi di sini sudah diterangkan bahwa yang namanya mencari luas bangun tidak teratur dari kelompok 1 menggunakan bantuan titik koordinat ya. Untuk penjelasannya sudah tadi disampaikan bahwa alat bantu yang digunakan menggunakan luasan dari trapesium yang dijumlahkan atau disigmakan dengan cara bentukan trapesium yang dibentuk bentuknya agak ini ya, agak kayak diputar sedikit gitu. Tempat CA 43DC, kemudian 12BA dan 23DB. Jadi sudah diterangkan sambil dibantu menunjukkan mana sih poligon dengan luasan trapesium yang dimaksud dan cara pengurangannya, kemudian ditambahkan lagi bahwa hasil yang diinginkan itu nilainya positif, maka bentuk akhirnya itu dia wujudnya mutlak gitu ya, kalau ditemukan nilai luasan yang negatif. Dengan contoh soal tadi sudah dijabarkan ya, jadi tadi ada bentukan soal dengan hasilan kurungnya 2 kali ya, berarti dia nilai atasan dulu semuanya dihitung kayak gitu, baru terakhir dibagi 2. Jadi saya melihat ya kurungnya itu 2 kali, menjelaskan bahwa di situ ada bentukan yang di bagian atas ditunjukkan penjumlahannya ataupun sesuai dengan titik-titik koordinat yang dimaksud, kemudian baru terakhir dibagi 2. Oke. Ada yang bertanyakan dulu terhadap penyajian dari kelompok 1. Oke, untuk catatan di sini kalau kalian ingin seperti contoh di slide 7, coba Aulia di slide 7, contoh soal. Ya. Di sini kan menggunakan garis bantu ya, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh digunakan seperti itu penyelesaiannya. Jadi kalian merujuk dulu mana yang jadi awalan, ketemu hingga di 1 ketemu 7 sebagai bentuk awal dan bentuk akhir kayak gitu. Ya, kemudian trapesium yang dimaksud silahkan Aulia ditunjuk. Ini enggak di contoh soal itu 1 ke 2, trapesium 1 ke 2 itu terbentuk dari koordinat 45 ya, di X-nya. Ya, gitu. Dan D-nya seperti itu, dari 0 ke 1. Bu, itu kan ada bentukan yang dianggapnya segitiga ataupun apa. Kan ada yang namanya trapesium, di situ kan ada mulai ya. Kalau mulainya dari 0 berarti akhirnya berapa dikurangi 0 dan sebaliknya. Oke. Ya. Mari menanyakan dulu sebelum kita moving ke kelompok 2. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah clear? Ya, jadi patokannya cuma luasan trapesium sama penentuan titik. Udah kayak gitu. Yang lainnya ya udah diselesaikan dengan cara dijumlah
totalan semua. Oke, kalau sudah jelas, sudah clear, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan stop sharing, kemudian kita merujuk ke kelompok berikutnya. Ditutup dulu, Lutfi, ini kelompok 1-nya. Siap, Bu. Terima kasih atas perhatian teman-teman atur kata kami dalam mempresentasikan pada pagi hari ini. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, silakan on kamera. Denisha, Dikma, Dina, Faisal, Ferdi. Kemudian apabila sudah siap, dipersilakan untuk melakukan presentasi. Siap, Bu. Izin share PPT. Izin Bu, izin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode matematis yang menjelaskan trapezoidal rule. Terdiri dari Denisha Davidaus, Notar 20031036, Dikma Yuda Kusmaputra 20031037, Dina Ernaningsih 20031038, Faizal Aziz 20031039, Ferdi Suryawibowo 20031040. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Ernaningsih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai metode trapezoidal rule. Ini bisa digunakan untuk daerah yang tidak teratur. Prinsip perhitungan metode ini mirip dengan metode koordinat dari segi bentuk yang diasumsikan, yaitu trapesium. Untuk menghitung luas ABCD, maka terlebih dahulu dibagi dalam ruas-ruas trapesium dengan tinggi atau offset trapesium sama atau L. Maka luas ABCD merupakan jumlah dari A1, A2, A3, dan A4 dengan rumus A1 sama dengan L kali H1 plus H2 per dibagi 2. A2 sama dengan L dikali H2 plus H3 per 2. H3 sama dengan L dikali H3 plus H4 per 2. A4 sama dengan L dikali H4 plus H1 per 2. Ketelitian nilai luas ABCD dapat semakin besar apabila dalam penentuan ruas-ruas tersebut semakin mirip dengan bentuk trapesium sempurna. Cara ini memungkinkan didapatkan offset atau L yang tidak sama, namun demikian prinsip perhitungan dengan perumusan trapesium dapat dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siap, izin melanjutkan, Bu. Saya akan menjelaskan
grafik yang tertera di layar. Kurva hijau merupakan garis fx dan juga terdapat titik yang di bawah, yaitu yang kiri merupakan titik A dan yang kanan merupakan titik B. Dan yang di atas ada titik A kali FA dan B kali FB. Integral fx dx untuk x sama dengan A terhadap B harus memenuhi daerah di bawah kurva dan dibatasi oleh garis XA dan XB, dan yang di bawah dibatasi oleh sumbu X. Lanjut slide berikutnya. Dari gambar ini dapat diperoleh trapesium, yaitu dengan cara menarik garis lurus dari titik A kali FA, ditarik garis lurus menuju titik B kali FB. Luas daerah yang berada di bawah kurva dihampiri dengan luas daerah yang berada di dalam trapesium. Sedangkan luas trapesium yaitu dua buah sisi panjang sisi sejajar ditambah dan dibagi dua dan dikalikan dengan tinggi. Untuk integral fx dx untuk x sama dengan A terhadap B sama dengan FA plus FB per dibagi 2 dikali B min A. Lanjut. Dan dapat dibagi menjadi 2 trapesium dengan cara menarik garis lurus dari titik X1 menuju titik X1 kali Fx1 dengan syarat X1 di antara titik A dan titik B, di mana jarak antara titik A dan X1 sama dengan titik X1 dengan B. Luas dari, lanjut slide berikutnya. Luas dari trapesium pertama yaitu L1 sama dengan FA plus Fx1 dibagi 2 dikali X1 min A. Luas trapesium kedua yaitu L2 sama dengan Fx1 plus Fb dibagi 2 dikali B min X1. Jika X1 min A sama dengan B min X1, maka sama dengan delta X. Maka L1 sama dengan delta X dibagi 2 dikali FA plus Fx1. Dan L2 sama dengan delta X per 2 dikali Fx1 plus Fb. Jadi integral fx dx untuk X sama dengan A terhadap B sama dengan L1 plus L2. Integral fx dx untuk A untuk X sama dengan A terhadap B sama dengan delta X per 2 dikali FA plus 2F dikali X1 plus F kali B. Bisa dilanjutkan. Kemudian interval dibagi menjadi 4 dan dibantu oleh titik tengah menjadi X1. Selanjutnya akan dengan luas L1 untuk luas trapesium yang pertama, L2 untuk luas trapesium yang kedua, L3 untuk luas trapesium yang ketiga, L4 dengan luas trapesium yang keempat. Next. Rumusnya integral dari fx dx xa terhadap b sama dengan L1 plus L2 plus L3 plus L4 sama dengan delta x per 2 fa plus fx1 plus delta x per 2
dikali fx1 plus fx2 plus delta x per 2 dikali fx2 plus fx3 tambah delta x2 delta x per 2 dikali fx3 plus fb sama dengan delta x per 2 dikali fa plus 2f x1 plus 2f x2 ditambah 2f x3 ditambah fb. Atau bisa juga integral dari fx dx xa terhadap b sama dengan delta x per 2 dikali fa plus 2f x1 tambah sekian plus 2f kali 2f xn min 1 ditambah fb. Jadi rumusnya integral fx dx xa terhadap b sama dengan delta x per 2 dikali fa ditambah delta x sigma n1 i sama dengan 1 kali f xi tambah delta x per 2 kali fb. Jika a sama dengan x0 dan b sama dengan xn, maka rumus di atas menjadi integral fx dx a sama dengan a terhadap b sama dengan delta x per 2 fx0 plus delta x sigma n min 1 i sama dengan 1 kali f xi tambah delta x per 2 dikali f xn. Selanjutnya dijelaskan oleh Faridi. Berikut adalah contoh soal dari trapezoidal rule, yaitu di sini kita ambil contoh soal dari integral setengah x kuadrat min 2x plus 3 kali dx, di mana x sama dengan 1 sampai 5. Terus kita langkah seperti integral biasa, yaitu diintegralkan yang ini menjadi 1/6 x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x, di mana 5 dan 1. Terus nanti ini 5-nya kita masukkan ke x ini, terus minus yang 1 ini juga dimasukkan. Nah, kemudian kita temukan hasil 52/6 dan kita desimalkan menjadi 8,6666 sekian. Itu yang langkah pertama. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan ini trapezoidal. Di situ integral setengah x kuadrat min 2x plus 3 kali dx, di mana x sama dengan 1 sampai 5. Nah, efeknya sama dengan setengah x kuadrat min 2x plus 3. Dan ini kita mengambil contoh jika dipilih n sama, kita ambil misal jika dipilih n sama dengan 2, n itu sama dengan apa ya, partisinya itu kita ambil untuk misal 2, maka dapat diperoleh delta x sama dengan 5 min 1 per 2 sama dengan, kemudian hasilnya adalah 2, dan x-nya kita dapat 1, 3, dan 5. Sehingga integral setengah x kuadrat min 2x plus 3, di mana x sama dengan 1 sampai 5, kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya delta x per 2 kali f1 plus 2f3 plus f5, maka akan didapat 2/2 dikalikan 3/2 plus 2 kali 3/2 plus 11/2, dan hasilnya adalah 14/2 plus 3. Kemudian hasilnya 10.
Kemudian kita dapatkan errornya. Error di sini yaitu 10 dikurangi 8,6667. Nah, 8,667 ini itu didapat dari yang tadi. Nah, kemudian hasilnya adalah 1,33334. Itu untuk errornya. Nah, ini adalah untuk contoh menggunakan partisinya sama dengan 2. Bisa dilihat. Nah, apabila kita akan menggunakan partisinya sama dengan 4 atau N sama dengan 4, maka kita peroleh delta X sama dengan 5 min 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Sehingga untuk X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya delta X per 2 kalikan F1 plus 2F kali 2 plus 2F kali 3 2F3 plus 2F4 plus F5. Kemudian tengah kalikan 1,5 plus 2,1 plus 2 kali 1,5 plus 2 kali 3 plus 5 kali 5 5,5. Ya, akan diperoleh tengah kali 18, hasilnya 9. Ya, kemudian untuk errornya sendiri diperoleh dari 10 min 9 sama dengan 1. Yang 10 itu kita dapatkan dari yang error tadi, yang hasil tadi. Ini adalah contoh kita menggunakan misal partisinya sama dengan 4 atau N sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, apabila kita menggunakan lebih partisi, itu errornya akan semakin kecil. Dan apabila sebaliknya juga, apabila kita menggunakan partisinya sedikit, maka errornya akan semakin banyak. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Jadi konsepnya ini untuk trapezoidal rule ini, dia akan menggunakan perhitungan eksak yang kalian pahami. Jadi kalian menghitung integral secara utuh, kemudian akan diperoleh kevalitannya dengan cara menghitung si trapezoidal ini. Adapun caranya nanti akan ditemukan dengan cara menggunakan partisi. Semakin banyak partisi yang digunakan, ya, jadi sudah disebutkan oleh Ferdi, maka akan semakin ditemui error yang lebih sedikit. Jadi ketika kalian mempunyai atau menghitung partisinya akan semakin mampat, ya, itu memang butuh ekstra karena setiap titik koordinat dihitung. Jadi tipenya seperti itu. Jadi ini ada di slide ini ditemukan bahwa ada partisinya 1, ya, ini cuma 1 N1 ya, kayak gitu. Kalau ini slide berikutnya yang slide 7 itu dia 2, jadi ada trapesium bentuk 2, L1 dan L2. Kemudian di slide 9 ya, ini dengan bangun yang sama, yang tadinya kita membagi dari 1 partisi, 2 partisi menjadi 4 partisi. Kemungkinan error yang akan ditemukan di slide 9 ini dia akan lebih kecil. Jadi contoh soal di nomor yang tadi disebutkan, ya.
itu menghasilkan ini. Yang ini tuh secara eksak biasa. Jadi ini hitung bulat ya. Dimana ketika integralnya seperti ini, kemudian ada fungsi X yang setengah ini dihitung secara manual dari 5 menuju 1 atau 1 menuju 5 ketemu 8,6667. Namun karena kita menggunakan bantuan kuva dengan aturan trapezoidal ini, maka patokannya sama pakai bentukan trapesium, muncullah istilah error gitu dan seterusnya. Penitikannya sudah dijelaskan secara gamblang gimana kalau 2 titik, 4 titik, dan kalau mau hitung sebanyak 100 titik atau 100 partisi. Gimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Ini yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ya, saya mau tanyakan dulu. Apabila nanti ada mengalami kesulitan atau apa gitu ya, langsung disampaikan kendala-kendala gitu ya. Kita pesannya aktif kok, bisa di Google Meet aktif. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas penyajiannya. Disajikan secara mudah untuk dipahami dengan contoh soal yang trennya sama gitu ya, trennya sama namun melihat dari beberapa tipe partisi yang digunakan. Oke. Terima kasih, silakan diakhiri. Hadat kelompoknya. Siap, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beralih di kelompok 3. Kelompok 3 on kamera, kelompok 2 bisa menyesuaikan. Ya. Hafiz, Hasna, Husain, Indri, dan Iskandar. Yes. Apabila sudah siap, silakan disajikan presentasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hafiz Nur, saya Husain Hadrau, lalu ada Hafiz Nur Alim, dan ada Hasna Lutfia, dan Indri Setiawati, lalu yang terakhir ada Iskandar Agung Hasibuan, akan mempresentasikan tentang menghitung luas metode grafis menggunakan bantuan bujur sangkar. Menghitung luas dengan metode grafis, metode yang paling sederhana untuk menghitung luas daerah adalah dengan metode grafis, yaitu dengan bantuan bujur sangkar atau kertas grafik milimeter dan segitiga. Tetapi ini kami akan fokus membahas tentang menggunakan bantuan bujur sangkar atau biasa disebut sistem grid. Cara ini menggunakan bantuan bujur sangkar atau kertas milimeter. Daerah yang akan dihitung luasnya terlebih dahulu digambar dalam skala tertentu. Gambar dengan skala tersebut diplot pada kertas milimeter dan hitung berapa banyak kotak yang masuk dalam gambar tersebut. Lalu jumlah kotak tersebut dihitung luasnya dan dikalikan dengan skala gambar untuk mendapatkan luas yang sebenarnya di lapangan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iskandar. Siap, izin Bu, izin menjelaskan. Dari gambar di samping, ada 3 jenis bujur sangkar yang digunakan, yaitu misalkan satu besar dengan sisi 1 cm, sedangkan dengan sisi 5 kecil 1 mm. Dengan mengalihkan skala peta yang ada dengan luas bujur sangkar tersebut, maka luas daerah tersebut akan dengan mudah dihitung, yaitu dengan menjumlahkan seluruh luas bujur sangkar yang melingkupi daerah tersebut. Semakin kecil bujur sangkar yang digunakan dan semakin besar skala yang digunakan, maka semakin teliti hasil yang diperoleh. Make sense. Cara menghitung kotak. Menghitung dengan menggunakan sistem grid. Adalah dengan membuat petak-petak pada gambar peta dalam bentuk bujur sangkar yang berukuran sama. Kemudian hitung berapa jumlah kotak yang ada. Dengan pedoman 1, kotak yang penuh dihitung 1. 2, jika ada kotak yang terpotong oleh poligon, maka area yang berada di dalam lebih luas atau sama dengan area yang berada di luar poligon. Itu dihitung 1 kotak. 2, yang berada di dalam lebih sempit dengan area yang berada di luar poligon, itu tidak dihitung. Rumus menghitung luas sebenarnya adalah luas sama dengan jumlah kotak dikali luas 1 kotak dalam sentimeter kuadrat dikali penyebut skala kuadrat. Itulah rumus menghitung luas sebenarnya. Selanjutnya contoh soal akan dibacakan oleh Hafiz. Izin Bu, izin tidak bisa menghidupkan kamera karena terkendala oleh suatu kendala Bu, mungkin dari laptopnya. Baik, izin melanjutkan contoh soal nomor 1. Seorang arsitek sedang menggambar rumah untuk kliennya. Ia menggambar luas rumah tersebut dengan skala 1:100. Tentukan luas rumah sesungguhnya tersebut menggunakan metode grafis bujur sangkar. Next. Di sini kita bisa mengerjakan soal tersebut menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Menggunakan luas sama dengan jumlah kotak dikali luas 1 kotak dalam sentimeter kuadrat dikali penyebut skala dikuadratkan. 96 kotak kita dapat dari penjumlahan gambar yang ada di presentasi tersebut, yaitu berjumlah 96 kotak dikali 1 cm kuadrat, 1 cm persegi dikali 100 kuadrat. Kemudian 96 cm merupakan hasil dari perkalian 96 dikali 1 cm tersebut dikalikan 10.000 cm persegi dan menghasilkan 96 meter persegi. Next. Ya, contoh soal akan dipresentasikan oleh Hasna. Siap. Izin Bu, untuk contoh soal nomor 2, menghitung luas wilayah dengan ukuran sisi bujur sangkar 1 cm. Sebuah peta wilayah pada gambar berikut ini memiliki skala 1:50.000. Hitunglah luas wilayahnya dengan menggunakan sistem grid. Untuk penyelesaiannya, bisa dilihat pada gambar. Untuk mencari luas sebenarnya,
Rumusnya adalah jumlah kotak dikali luas satu kotak dalam sentimeter kuadrat. Kemudian dikali dengan penyebut skala dikuadratkan. Pada gambar yang akan dihitung ada 6 kotak. Kemudian dikalikan dengan 1 cm kuadrat dan dikalikan dengan 50.000 kuadrat yang hasilnya adalah 2.500.000.000 cm kuadrat. Luas sebenarnya sama dengan 15 miliar cm kuadrat dan dikonversikan menjadi kilometer kuadrat menjadi 1,5 kilometer kuadrat. Lalu ada contoh soal 3 yang akan dijelaskan oleh Indri. Indri. Izin, Bu. Contoh soal nomor 3. Sebuah peta wilayah pada gambar berikut memiliki skala 1:25.000. Hitunglah luas wilayahnya dengan menggunakan sistem grid. Di situ sudah diketahui bahwa luas satu kotak yaitu 3 cm. Kemudian skala 1:25.000. Nah, di dalam gambar tersebut dihitung ada 9 kotak. Maka luas sebenarnya sama dengan jumlah kotak dikali luas kotak cm persegi dikali penyebut skala kuadrat. Sama dengan 9 kali 3 cm kali 3 cm kali 25.000 kuadrat sama dengan 81 cm persegi kali 625 juta cm persegi sama dengan 50.625.000.000 cm persegi dikonversikan ke dalam kilometer menjadi 5,0625 km persegi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan atau kritik dan saran? Oke, silakan yang lainnya apabila mau bertanya di kelompok 3. Jadi mereka akan menggunakan bantuan dengan grafis bujur sangkar atau dikenalnya dengan sistem grid ya. Kenapa kok pakai pada perhitungan skalanya dikuadratkan? Siap, Bu. Mungkin Bu tadi ada beberapa yang harusnya dibacanya persegi tapi dibaca kuadrat, Bu. Iya, untuk satuan memang jadi nanti bentuknya satuannya luasnya sentimeter persegi kayak gitu ya. Nah ini skalanya kok jadi kuadrat gitu lah. Kuadrat sama persegi. Coba di contoh soal 1 aja, salah satu dari 3 itu tadi. Nah, ini tadi itu. Penyebut skala kuadrat. Siap, Bu. Ini gampang ya. Jadi metode ini kita gunakan dari SD, SMP, kemudian SMA ya. Jadi ketika kalian masa kecilnya tuh pas SD pernah beli buku petak gitu istilahnya kayak gitu, kotak-kotak, kemudian gambar di buku petak itu narsir daerah yang dihitung kayak gitu dan lain-lain. Ya ini sama sistemnya kayak gitu. Nah, saya yang tanyakan penyebut dari skalanya kita kuadratkan. Alasannya apa?
Izin Bu, izin menjawab. Jadi kami mencari sumber-sumbernya itu dari web sama dari kelas lain, Bu. Gitu. Oke, di slide sebelumnya. Ya, di sini kan disebutkan bahwa satu sisi bujur sangkar atau dalam 1 cm ya. Jadi ketika kita menghitung sebuah panjang, berarti kita kemudian kita tuliskan dalam sebuah sistem kotak-kotak ini ya. Jadi hitungan panjangnya itu, jadi kalau kalian lihat ini, jadi nah ya, ini kayak gini ya. Ini biasanya wakilannya itu dalam satu skala. Jadi skala ini digunakan untuk panjang lintasan, garisnya aja, dalam satu dimensi. Kalau kita menghitung untuk luasannya, setelahnya, next slide ya. Yang kalian hitungkan adalah luasan ya. Luasannya dihitung dari jumlah kotak kali luasan kali penyebut skala kuadrat. Jadi setiap satu sisi panjang lintasan, satu gridnya itu ya, dikalikan dengan skala. Kalau kalian ngomongin luasan, berarti satu sisi grid kali skala dikali satu sisi grid lagi kali skala gitu loh. Jadi kenapa penyebut skalanya jadi kuadrat gitu, karena penyebut skala itu merupakan wakilan dari satu garis lintasannya, karena kalian kan ngomongin dari sumbu X, sumbu Y ya, kayak gitu ya, dari luasan dihasilkan penyebut skala yang kuadrat. Hal ini memang mudah ya, tapi kan perlu diingat ya, kalian nggak ngasih tanda kuadrat, hasilnya salah sudah pasti. Kemudian ketika kalian mengkonversi jadi sentimeter ke konversi satuan luasan yang lebih tinggi kayak gitu ya, membacanya jadi tadi ada beberapa yang belibet gitu ya, belibet ngomongin ratus juta gitu dikonversi jadi kilometer kuadrat gitu ya. Jadi ini butuh ketelitian, walaupun simple, gampang, cuma ya menghitung luasan, tapi kotakannya harus disepakati bersama, yaitu kesepakatannya tadi sudah disampaikan akan dihitung pada kotakan yang penuh, gitu. Apabila ditemukan kotakan yang seberapa gitu, dalam perhitungan kelas ini juga harus menyesuaikan kesepakatannya menghitungnya bagaimana. Oke, ada yang pertanyaan lain dari kelompok lain terhadap kelompok 3? Oke, bagaimana? Tidak ada? Sudah cukup jelas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah disajikan di sesi pagi ini. Apabila belum jelas ataupun apa, nanti kalau semisal ada pertanyaan, boleh langsung di chat pesan yang ada di e-learning atau disampaikan ke kelompok yang dituju kayak gitu ya, biar dicarikan solusi pengerjaannya.
Ini Lutfi bertanya nih, karena ada pertanyaan diminta luas, maka untuk menyamakan satuan bisa dengan bantuan kotak. Dapat diketahui luas adalah X sama dengan kuadrat. Tadi menyamakan persepsi ya, istilahnya kayak gitu ya, kalau di metode grid ini ya. Oke. Dia bertanyakan lagi, ini mengkonversi ulang ya dari Lutfi. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, ini untuk di fisika teknik, saya belum menemui kelompok 3 dan kelompok 4 untuk mengumpulkan sovelnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini belum kirim sovel materinya. Kelompok yang lain sudah saya unggah ke laman e-learning. Oke, terima kasih untuk di sesi 1, kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih atas penyampaian materi yang mudah dimengerti, contoh soal yang mudah dipahami, kemudian apabila ada kendala nanti disampaikan secara mandiri ke kelompok yang bersangkutan atau pesan di e-learning. Oke, silakan diakhiri pertemuan presentasi dari kelompok 3 sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, Husein dibantu untuk mengakhiri. Siap. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk persiapan di kelompok 4, 5, 6 kita akan bertemu di jam 3 sore. Google Meet akan masih sama pada laman ini. Dan kelompok yang lain yang sudah presentasi ataupun belum boleh mengirimkan ke alamat email yang sudah saya sampaikan. Oke, selamat melanjutkan untuk pertemuan perkuliahan di mata kuliah lain. Kita bertemu lagi di jam 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.